Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala amurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan hidayahnya. Kita dimudahkan untuk melaksanakan berbagai ketaatan, beribadah kepadanya. Kita bersyukur kepada Allah atas petunjuk yang Dia curahkan kepada kita, sehingga kita bisa menyembahnya, beribadah kepadanya, dan tunduk semua aturannya. Betapa banyak manusia di alam ini yang tersesat, sehingga mereka tidak menyembah Allah, namun yang mereka sembah adalah setan. Mereka menyembah namun salah sasaran. Kita dan mereka sama-sama beribadah. Bedanya kita beribadah kepada Tuhan yang benar, al-haq, sementara mereka beribadah kepada Tuhan yang batil, menyembah taghut. Hadirin yang saya hormati, kita dan mereka sama-sama capek. Kita dan mereka sama-sama mengorbankan waktu dan tenaga. Bahkan bisa jadi mereka lebih capek daripada kita. Allah berfirman menceritakan keadaan salah satu masuk neraka. Amilatun nasibatun tasla narun hamiyah. Rajin beramal lagi kepayahan, namun memasuki api yang sangat panas, neraka. Al-Ghasyiyah 3-4. Ibnu Katsir dalam tafsirnya menyebutkan satu riwayat dari Abu Imran Al-Jauni bahwa suatu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah melewati sebuah kuil yang ditinggali seorang rahib Nasrani. Umar pun memanggilnya, "Hai rahib." Rahib itu pun menoleh. Ketika itu Umar terus memandangi sang rahib. Dia perhatikan ada banyak bekas ibadah di tubuhnya. Kemudian tiba-tiba Umar menangis. Beliau pun ditanya, "Wahai Amirul Mukminin, apa yang membuat Anda menangis? Mengapa Anda menangis ketika melihatnya?" Jawab Umar, "Aku teringat firman Allah dalam Al-Quran yang artinya, rajin beramal lagi kepayahan, namun memasuki neraka yang sangat panas. Itulah yang membuatku menangis." Kaum muslimin yang berbahagia, tahukah Anda mengapa mereka di sana, di neraka? Mereka rajin ibadah, namun semua sia-sia, justru mengantarkan mereka ke neraka. Apakah Allah menzalimi mereka? Tentu tidak, karena Allah tidak akan menzalimi hambanya. Allah haramkan dirinya untuk menzalimi hambanya. Lalu apa sebabnya? Tentu saja semua itu kembali kepada pelaku perbuatan itu. Sebabnya adalah dia salah dalam beribadah. Dia beribadah namun salah sasarannya. Salah satu caranya salah niatnya, salah yang disembah, atau salah semuanya. Sehingga bagaimana mungkin Allah akan menerimanya, dan saat yang sama Allah justru memberikan hukuman kepada mereka. Wa'udzubillah. Saudaraku sesama muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menyadari hal ini, sudah setidaknya kita bersyukur Allah jadikan kita orang mukmin, padahal kita tidak pernah memintanya. Kita patut bersyukur kita terlahir dari keluarga muslim, padahal kita tidak pernah diminta untuk memilihnya. Yang ini menjadi salah satu modal bagi kita agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah memiliki modal iman, tinggal saatnya kita berusaha agar amal kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Caranya kita berupaya agar amal kita yang kita kerjakan adalah amal yang benar sesuai dengan kriteria yang ditetapkan syariat. Barang siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh, dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadat kepada Tuhannya. Al-Kahfi 110. Hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh. Itulah amal yang diajarkan Rasulullah SAW. Dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadat kepada Tuhannya.
dengan ikhlas karena Allah telah beribadah. Itulah salah satu ayat menjelaskan kriteria amal yang benar yang dalam syariat. Benar niatnya, ikhlas karena mengharap balasan dari Allah. Benar tata caranya sesuai petunjuk Rasulullah SAW. Niat yang ikhlas semata belumlah cukup untuk membuat amal kita diterima. Semangat bukan modal utama agar amal kita diterima, karena kita juga dituntut untuk benar dalam tata caranya. Sebagai mukmin, kita tentu tidak ingin amal kita ditolak, karena salah seprakteknya kita dalam beramal telah mengeluarkan modal tenaga, waktu, atau bahkan harta. Jangan sampai menjadi batal karena kita kurang perhatian dengan tata cara beramal. Karena itu, mari kita menjadi orang yang mencintai sunnah dan berusaha membunyikan sunnah, berusaha menyesuaikan amal kita dengan sunnah. Dengan itu kita berharap amal kita diterima. Kita bisa tiru semangat para ulama dalam meniti sunnah mereka. Berdoa, ya Allah, matikan aku Islam dan sunnah. Al-Khatib dari Al-Baghdad. Semoga Allah menerima amal kita, tidak menjadikan sia-sia. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin.